ini saya melanjutkan yaitu arti penting sebuah wawancara kerja. Di sini wawancara kerja merupakan percakapan yang bertujuan untuk mencari informasi dan digunakan sebagai cara menilai kepribadian seseorang. Di sini wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menyaring sejumlah pelamar yang ingin melamar perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa aspek khususnya kepribadian yang dapat dinilai secara verbal ataupun non verbal bahkan saat kita mau memulai sebuah wawancara kerja. Dan ini ada 11 aspek yang harus diperhatikan dalam wawancara kerja. Yang pertama adalah penampilan, yang kedua sopan santun, dan yang ketiga suara nada, dan yang keempat rasa percaya diri, kelima inisiatif, keenam kebijaksanaan, ketujuh daya tanggap dan kerjasama, yang kedelapan ekspresi wajah, kesembilan kemampuan berkomunikasi, ke-10 sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir adalah selera humor. Kemudian dari berbagai pertimbangan dari ke-11 aspek di atas, perusahaan mampu mempertimbangkan lulus atau tidaknya seorang pelamar. Kemudian tujuan wawancara kerja yaitu untuk mendapatkan pelamar yang diinginkan dengan cara mengevaluasi dari aspek-aspek di atas yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Saya Windy Widiawati dengan NIM 224 akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu manfaat wawancara kerja. Jadi wawancara kerja itu banyak memberikan manfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan. Bagi perusahaan, wawancara dapat lebih memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai calon karyawan. Sedangkan bagi calon pelamar, wawancara kerja dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai informasi yang dituntut terhadap suatu jabatan tertentu. Yang kedua yaitu jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara telepon. Jadi wawancara ini dilakukan tidak secara langsung, namun dilakukan menggunakan media komunikasi yaitu telepon. Biasanya perusahaan yang memakai wawancara ini terutama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu wawancara di kampus. Jadi wawancara ini berlangsungnya di kampus. Wawancara ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Bagi mahasiswa, aktivitas ini dapat mempermudah akses mereka untuk memasuki perusahaan karena perusahaan akan memberikan skala prioritas kepada mereka. Sedangkan bagi perusahaan, aktivitas ini target pelamar menjadi lebih spesifik. Misalnya perusahaan mencari staf akunting, jadi pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan fakultas ekonomi pada kampus tersebut. Yang ketiga yaitu wawancara di pameran kerja. Jadi wawancara ini dilakukan saat berlangsungnya aktivitas pameran kerja atau bursa kerja. Kegiatan ini biasanya sangat diminati oleh para pencari kerja karena mereka dapat memasukkan berkas lamarannya langsung ke beberapa perusahaan sekaligus, bahkan diproses pada saat hari itu juga. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Kusumawardani, NIM 210 akan melanjutkan materi mengenai jenis wawancara. Jenis wawancara yang keempat yaitu wawancara di lokasi kerja. Melakukan wawancara di lokasi kerja mempermudah calon karyawan untuk melakukan pertukaran informasi yang dapat dilakukan lebih mendetail karena dapat bertemu langsung dengan pewawancara. Selain itu, tidak ada batasan waktu yang sempit karena jumlah calon karyawan sudah ditentukan sejak awal. Jenis yang kelima yaitu wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini dilakukan bersamaan dengan pelamar yang lain. Lalu mereka yang sudah membentuk satu tim akan disuruh menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan.
Jenis wawancara yang terakhir yaitu wawancara kasus. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dalam mengambil keputusan dari setiap pelamar. Kasus yang diberikan biasanya berkaitan dengan teknis pekerjaan yang nantinya akan dihadapi oleh para pelamar. Materi selanjutnya yaitu cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara kerja, tentunya Anda harus mencari tahu mengenai informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan posisi apa saja yang masih ada di dalam perusahaan tersebut. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan bagi kalian untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara lebih mendetail. Contoh pertanyaan yang harus diajukan misalnya, apakah tersedia program pelatihan untuk para pegawai baru, atau siapa pesaing utama perusahaan tersebut, apa saja yang menjadi produk unggulan perusahaan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan itu sangat penting bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan Anda dalam melamar posisi tersebut. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara, dan jangan lupa hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interogasi. Perkenalkan, nama saya Diki Zakaria. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Langsung saja, pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan kepada Anda bisa saja berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, pergaulan antara sesama pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang, keluarga, dan tujuan karir. Selanjutnya ada ucapan terima kasih, di mana setelah wawancara kerja berakhir, ucapan terima kasih kepada pewawancara meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrin Dinaldi, sedikit menjelaskan tentang surat penerimaan pegawai, surat penerimaan kerja, dan surat penolakan kerja. Yang pertama yaitu surat penerimaan pegawai. Surat penerimaan pegawai adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi, di mana surat tersebut memberitahukan kepada pelamar atau memberikan berita baik, good news, kepada pelamar bahwa pelamar tersebut dinyatakan diterima pada sebuah instansi atau perusahaan yang dilamar pelamar tersebut. Setelah mendapat surat penerimaan pegawai, pelamar sesegera mungkin harus memberikan balasan kepada instansi atau perusahaan dengan membuat surat penerimaan kerja. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menerima tawaran pekerjaan, yaitu yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasi kapan Anda datang atau bisa datang ke bagian personilia atau bagian kepegawaian. Yang ketiga yaitu tunjukkan antisipasi terhadap penawaran kerja tersebut. Mau bagaimana, harus senang jika diterima di sebuah perusahaan atau instansi yang Anda lamar. Yang terakhir yaitu surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja adalah surat yang merupakan atau dibuat oleh pelamar atau seseorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan atau instansi di mana orang tersebut ingin mengundurkan diri atau ingin mendapat pekerjaan yang lebih menjanjikan atau memiliki prospek yang lebih baik, maka harus membuat surat penolakan kerja. Oke, itu tentang surat penerimaan pegawai, surat penerimaan kerja, dan surat
penolakan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.